청춘은 두 번 오지 않는다. Ya, drama fenomenal kali ini bercerita tentang nenek bernama Malson yang karena suatu hal di masa mudanya, ia menjalani akhir hidupnya dengan penuh penyesalan. Namun, entah apa yang terjadi, ia malah diberi kesempatan untuk kembali ke masa mudanya dan memperbaiki semuanya. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, pria bernama Choi ini adalah menantu Malson. Ngabuk-ngabuk gak jelas akibat mantan karyawannya tuh malah mendirikan bimbel saingan, bahkan merebut semua siswanya. Namun, Malson tiba-tiba datang menarik menantunya pulang. Lagian nih, anak si Choi bernama Hana sejak tadi malu melihat kelakuan bapaknya. Yah, si Choi sudah banyak kali gonta-ganti kerjaan, tapi gak ada yang berhasil. Bahkan utangnya sudah numpuk, membuatnya pusing. Harus alasan apa lagi kepada bininya. Beruntung hubungannya dengan Malson layaknya ibu dan anak. Jadi meskipun ia gagal, Malson selalu memberinya semangat dan berjanji menjaga rahasia itu dari istri si Choi. Namun, 뭐가 감사하다는 거야? ya dialah putri Malson bernama Jisuk, seorang manajer perusahaan yang hidupnya tuh serba serius hingga ketiga orang ini malas berurusan dengannya. Beralih ke Yunis Entertainment, manajemen artis ternama yang selalu meluncurkan grup idol sukses, di mana mantan idol bernama Daniel sebagai manajernya, ditemani asisten bernama Rina. Hanya saja dari tatapannya, Rina nampak suka kepada Daniel. Besoknya, Malson ke warung sup kepala ikan yang sudah dibesarkannya selama puluhan tahun, dan karena ingin mengejar cita-citanya, ia menyerahkan warungnya itu kepada tetangga penganggurannya bernama Udin. Makanya hari ini tuh Malson ngetes masakan si Udin, mengingatkan agar Udin tetap menjaga rasanya. Kalau tidak, ia akan mengambil kembali warung itu. Udin dan anaknya sih iya-iya aja, padahal mah mereka malas berurusan dengan Malson yang hobinya ngomel itu. Yah, namanya generasi baby boomer guys, yang hidup dengan penuh perjuangan. Malson adalah manusia yang sangat disiplin, langsung mengajak Hana ke tempat karaoke, melatihnya bernyanyi. Karena cita-citanya selama ini tuh adalah menjadi penyanyi, apalagi nggak lama lagi audisi akan segera digelar. Hanya saja mereka merahasiakan itu dari Jisuk yang pasti nggak setuju, sampai-sampai Hana juga kesal kepada emaknya yang kuper itu. Yah, gimana enggak, yang ada di kepala Jisuk hanyalah karir dan karir, pergi pagi, pulang malam, bahkan mengharuskan Hana untuk belajar dan berkarir sepertinya. Padahal kan cita-cita Hana selama ini ingin menjadi idol. Beralih ke Yunis, di mana kali ini mereka mempersiapkan idol baru yang gak lama lagi akan debut. Tapi masalahnya adalah salah satu dari mereka bernama Emily tiba-tiba menghilang. Jisuk sendiri pulang dengan wajah ketus, langsung bertanya tentang hari kematian ayahnya. Tapi Malson tetap ngaku gak tahu. Yah, entah apa yang terjadi, Malson berpisah dengan suaminya 40 tahun lalu, menganggapnya sudah meninggal, dan hal itulah yang membuat hubungan ibu dan anak ini semakin renggang, karena Jisuk masih selalu mencari ayahnya. Sedangkan si Choi lain juga masalahnya, sejak tadi berkelahi dengan angka utang-utangnya, dengan paniknya menyembunyikan semua itu dari bininya. Nah, hilangnya Emily membuat Daniel pusing. Selain ia punya hubungan pribadi, ia juga gak mau grup itu debut tanpa adanya Emily yang suaranya paling bagus. Namun karena itu, pemilik Yunis sekaligus tantenya bernama Aisim mengajaknya makan sambil membahas hal tersebut. Karena biar bagaimanapun, mereka sudah terikat kontrak dan harus meluncurkan idol tersebut apapun yang terjadi. Namun Daniel tetap bersikeras dengan keputusannya. Paginya saat sarapan, Malson mulai membahas audisinya, dan pastinya Jisuk langsung gak setuju, membuat mereka berdebat panjang. Apalagi Jisuk juga menyinggung Hana yang harus bersiap menghadapi tes masuk kampus, membuat Hana yang kesal langsung pamit pergi tanpa menghabiskan makanannya. Yah, beginilah situasi di rumah itu. Jisuk yang selalu berbeda pendapat menjadi musuh di rumah tersebut. Meskipun begitu, Malson berusaha menjaga hidup dengan bahagia, di mana sahabat sekaligus tetangganya bernama Park datang menjemputnya. Jadi di lingkungan itu setiap minggunya para lansia kursus membuat puisi.
Dan pastinya nih, bukan hanya di dunia anak muda, di dunia lansia pun selalu terjadi persaingan, utamanya Malson dan tetangganya. Hal itu selalu membuat Malson kesal, tapi si Park selalu menghiburnya. Pokoknya apapun yang terjadi, Park akan selalu mendukung Malson, karena sejak dulu tuh ia sangat cinta kepada Malson. Beralih ke Yunis, di mana mereka mengumumkan kerjasama baru dengan label musik yang akan meluncurkan idol group bernama Element. Nah, sebagai perayaan, mereka mengadakan audisi nyanyi bagi siapapun tanpa batasan umur, yang nantinya akan duet bersama Aisim, sang diva masa lalu. Dan audisi itulah yang diikuti Malson, bukan untuk lolos, tapi sebagai bentuk pembuktian kepada Aisim. Ya, Malson dan Aisim pernah berseteru di masa lalu terkait lagu berjudul Pria Berbaju Kuning, yang menjadikan Aisim sebagai penyanyi terkenal saat itu. Dan kali ini Malson ingin membawakan lagu tersebut. 이 노래는 내 노래거든요. Orang-orang di sana sih mengira kalau Malson bercanda, tapi Malson membawakan lagunya dengan sangat baik. Namun melihat Aisim yang menatapnya dengan senyum meledek, ia seketika menangis sampai-sampai gak berhasil menyelesaikan nyanyiannya. Bahkan ketika turun panggung, 가수라는 게 하고 싶다고 할 수 있는 게 아니거든. ya entah masalah apa yang terjadi di antara mereka, intinya itu membuat Malson sakit hati dan menyesal sampai sekarang. Di jalan pulang, Park pun berusaha menghiburnya, tapi 뭐라고? 몸을 안 본다고? ya Jisuk marah kepada Hana yang gak mau belajar karena ingin menjadi idol, sehingga Malson pun menengahi, meminta Jisuk mendengar cerita Hana dulu. Tapi itu malah membuat Jisuk semakin marah, gak terima jika Malson selalu membela anaknya. Toh dulunya ia juga dimarahi seperti itu oleh Malson. Jadinya mereka lagi-lagi bertengkar hebat, dan puncaknya Jisuk pun mengutarakan apa yang selama ini dipendamnya. 따로 살았으면 적어도 오늘 같은 일은 없었겠죠. Kata-kata itu jelas membuat Malson sangat kecewa. Ternyata selama ini tuh putrinya hanya menganggapnya sebagai beban, di mana ia langsung keluar tanpa arah tujuan, gak peduli dengan hujan yang membasahi tubuhnya. Namun tiba-tiba supir taksi menawarkannya tumpangan, sehingga ia pun naik berkelahi dengan pikirannya, membuatnya ketiduran. Singkatnya, ia pun terbangun di sebuah studio foto, membuatnya bingung mengira itu tempatnya difoto sebelum mati. Apalagi kang foto yang muncul sangat mirip dengan supir taksi tadi. Tapi si kang foto ngaku gak tahu apa-apa, di mana saat Malson dipotret, hal aneh seketika terjadi. Malson terbawa ke dunia kartun yang mengingatkannya tentang masa kecilnya. Namun ombak tiba-tiba menggulungnya, membawanya kembali ke dunia nyata, tapi dalam wujud mudanya. Karena bingung dan kang foto tadi hilang entah kemana, ia pun keluar mengira itu hanyalah mimpi. Segera pulang ke lingkungannya, ingin menyapa tetangga bernama Wati. Tapi jelas dong, ia bingung mengapa bisa selincah itu. Dan yang jadi korban adalah si Bejo, anak si Park yang habis mabok-mabokan. Malson sih menyapanya, tapi kan si Bejo sama sekali nggak mengenalnya. Daniel sendiri sangat gelisah karena nomor emailing gak aktif. Begitupun si Park yang sejak kemarin gak bisa menghubungi Malson. Tapi malah direpotkan anak penganggurannya yang muntah-muntah di sana. Padahal kan banyak tamu yang pengen nginap. Yah, tua-tua begini, si Park sangatlah kaya berkat bisnis penginapannya yang berada di kota Seoul. Nah, karena lapar, Malson pun ke warungnya, tapi langsung ngomel karena rasanya berbeda, membuat Udin dan anaknya bingung. Tapi mereka tetap mendengar nasihatnya, mengira gadis itu adalah mata-mata yang dikirim Malson. Setelahnya, Malson berjalan ke rumahnya, senang melihat Jisuk ingin berangkat kerja. Ia sih yakin putrinya pasti mengenalnya, tapi ia tambah kesel dong. Bisa-bisanya anak yang dibesarkannya selama ini gak ingat wajah mudanya. Karena itu, ia pun ke studio foto tersebut untuk mengembalikan wujudnya. Tapi sesampainya di sana, studio itu ternyata nggak pernah ada. Di mana yang dicari malah dengan sengaja lewat, membuat baju Malson harus segera diganti. Di lain sisi, Jisuk malah melihat orang yang mirip ibunya, tapi dengan gaya glamor, mengira dia adalah emaknya
yang ingin hidup bahagia. Padahal kan emaknya kini luntang-lantung cari pakaian baru. Untung ia pegang cukup duit buat beli baju baru, di mana pemilik toko yang senang memotretnya untuk dipasang di sosmed. Sementara para tetangga mulai ngagibahin Malson yang kabur dari rumah. Tapi sebagai tetangga yang paling dekat, Wati berusaha membela meskipun dirinya dibenci yang lain. Untungnya si Part datang membantu. Daniel sendiri ke sebuah rumah makan sambil mengingat kenangan indahnya saat bersama Emily di sana. 미군 부대에서 먹던 그 맛 그대로 나네. 신기하다. Yah, Emily adalah keturunan Korea yang besar di Amerika dan wajahnya sangat mirip dengan Malson muda. Tapi sekarang Daniel bingung apa alasan Emily menghilang. Namun di samping mejanya si supir taksi lagi asik makan bersama wanita yang mirip Malson. Artinya perubahan wujud Malson sekarang sudah ditakdirkan dan itu berhubungan dengan kesalahan masa lalu. Di mana Malson yang lewat depan kafe Salon Royal teringat kenangan 50 tahun lalu ketika ia kerja di sana. Dan disitulah ia bertemu Aisim, seorang mahasiswi yang jadi pelanggan di sana. Tapi meskipun Malson sebagai pelayan, Aisim selalu mengajaknya gabung sehingga mereka pun jadi akrab. Khususnya teman Aisim bernama Chonho yang selalu mengajari Malson tentang musik. Yah, karena selalu bersama, mereka pun mulai saling jatuh cinta. Bahkan karena Chonho, Malson juga berani untuk bernyanyi di kafe tersebut. Tapi sekarang, kafe tersebut sudah sangat berbeda, membuat Malson bingung bagaimana cara memesan minuman. Untungnya, Hana yang gak mengenalnya membantunya, membuat Malson sangat terkejut. Ternyata cucunya itu sering manggung di sana, bahkan suaranya pun sangatlah bagus. Dan saat melihat senyumnya, ia pun ngerti kalau inilah impian cucunya selama ini. Karena itu, ia pun mengajaknya ngobrol, ngaku bernama Dori, cucu dari teman Malson di kampung dulu. Di saat yang sama, Daniel yang melihat foto Malson di sosmed, segera ke toko tersebut, mengira dia Emily yang dicarinya. Beralih ke Jisuk yang sangat bahagia karena baru saja diangkat sebagai direktur, di mana karyawan memberinya selamat. Padahal mah banyak yang gak senang kepada Jisuk. Hana sendiri pamit pulang karena besok tuh ia audisi di Yunis. Tapi Malson memohon agar mereka karaokean dulu. Nah, Daniel yang sampai di toko baju itu diarahkan ke tempat karaoke karena mereka tadi melihat gadis tersebut masuk ke karaoke dekat sana. Sementara Hana kebingungan melihat Dori bernyanyi karena meskipun suaranya bagus, tapi Dori suka dengan lagu jadul. Namun Daniel yang ada di luar jelas sangat terkejut karena suara gadis itu sangat mirip dengan Emily yang didengarnya saat audisi dulu. Yah, wajah memang bisa mirip, tapi tidak dengan suara, membuat Daniel yakin kalau gadis itu adalah Emily. Masalahnya adalah Malson tiba-tiba sakit perut membuatnya bingung karena sudah lama gak merasakan itu. Jadinya ia pun segera ke Indo April meskipun bingung milih pembalut yang mana. Lalu yah, itu si Daniel yang mengikutinya. Kan Malson jadi panik mengira Daniel pria hidung belang-belang. Segera menemui Hana, tapi Hana juga langsung pamit karena benar-benar harus istirahat. Setelah Hana pergi, Daniel pun langsung mengajaknya ikut, membuat Malson kesel. Kenapa sih pria ini sejak tadi memanggilnya Emily? Kan si Daniel jadi salah paham, mengira Emily hilang ingatan. Langsung memperkenalkan dirinya sambil menjelaskan kalau Emily harus kembali ke asrama latihan. Hana sendiri segera merekam mereka, mengira pria itu ingin menggoda Dori. Tapi setelah memperhatikannya baik-baik, ia terkejut dong. Mengapa bisa Daniel mengenal Dori? Ingin menanyakannya, tapi Dori sudah menghilang. Yah, Dori yang tahu siapa Daniel seketika teringat kalau Hana juga ingin masuk ke Yunis. Sementara si Choi hanya terdiam di rumah merindukan sang mertua. Tapi Jisuk yang memberinya kabar baik itu membuatnya seketika lupa saking senangnya. Dan Malson yang diam-diam mendengar mereka jelas sangat kecewa. Ternyata ketiadaannya membuat mereka justru bahagia. Karena itu besoknya ia memilih ke Yunis, berharap ia dapat meraih impiannya di sana mumpung masih muda. Tapi sebelum itu ia mengajukan berbagai syarat kepada Daniel. Bagaimana seandainya dirinya bukan Emily dan Emily yang asli kembali. Namun Daniel gak peduli karena benar-benar yakin
kalau yang ada di hadapannya ini adalah Emily. Di luar, orang yang mirip Malson itu datang ingin menemui Daniel. 에밀리 때문에 왔다고 하면 할 거예요. 예, 확인해 보겠습니다. Ya, nampaknya si mirip Malson ini ada hubungannya dengan Emily. Tapi saat masuk, mereka malah bertemu. Siapa dia sebenarnya? Nah, baru ingin bertanya, anggota yang lain malah menariknya ke atap dan langsung menyudutkannya, menyuruhnya berhenti pura-pura. Kan si Dory jadi bingung, tapi dari kelakuan mereka, ia jadi tahu kalau Emily itu selalu dikucilkan. Sementara si mirip Malson ternyata nggak diizinkan bertemu Daniel, sehingga ia pun protes. 3개월 동안 내 집처럼 살던 데인데 누구 허락을 받아? 그리고 거기 내 물건 그대로. Ya, nampaknya si mirip Malson ini adalah Emily yang asli. Tapi Hana yang melihatnya jelas langsung memanggilnya nenek, menyuruhnya segera pulang. Toh Hana lagi sibuk menghadapi audisi. Singkatnya, Hana pun menampilkan nyanyiannya yang memang sangat bagus. Tapi beda dengan tariannya yang kaku. Hanya saja Daniel harus meluluskannya karena itu salah satu syarat dari si Dory. Beralih ke si Choi yang sibuk cari kerja tapi malah nggak sengaja bertemu mantannya bernama Mijin. Dan karena Mijin masih menyimpan rasa, ia pun memberi kartu namanya yang ternyata seorang direktur. Malamnya Hana pun pulang bersama ayahnya dengan sangat senang karena yakin hari ini sang nenek sudah pulang. Tapi saat di dalam gak ada siapapun di sana. 그렇게 보내면 안 되지. Nah, karena Daniel menjamin kelulusan Hana, Dory pun akhirnya gabung. Tapi gayanya yang norak membuat semuanya pada bingung, termasuk pelatih tari bernama Hoyi. Karena seingatnya tuh, Emily adalah gadis glamor yang cukup sombong. Besoknya, Jisuk lagi-lagi memaksa anaknya belajar, membuat Hana kesel, merasa kalau ibunya gak percaya kepadanya. Ia pun ke taman sambil merindukan neneknya, karena biasanya di saat seperti ini, sang nenek selalu menghiburnya. Sementara Rina gak percaya kalau gadis itu adalah Emily, tapi Daniel meyakinkannya. Lagian dengan adanya Emily, mereka dapat meluncurkan grup idol itu segera. Nah, karena selalu ditekan, Daniel pun berusaha mengembalikan ingatan Dory dengan mengajaknya bahasa Inggris. Kan si Dory ini jadi bingung karena ia memang gak tahu Inggris gituan. Yang penting mah ia tanda tangan kontrak biar Daniel merasa aman. Besoknya Dory pun memulai harinya sebagai talent di asrama Yunis. Gak pernah menyangka kalau hidup jadi idol sangatlah berat, di mana ia hanya bisa makan daun macam kambing. Karena setiap minggunya tuh berat mereka harus ditimbang. Dan yang lewat batas harus dihukum lari sejam. Gak hanya itu, saat latihan nari, kan semuanya pada ngakak melihat si Emily. Karena itu Daniel marah kepada Hoyi. Pokoknya ia nggak mau tahu Hoyi harus membuat Emily menari seperti sebelumnya. Jadinya Dory pun disuruh latihan sendiri. Tapi Rina yang sudah nggak tahan langsung membawanya ke salon, membuat Dory terkejut sendiri melihat wajahnya. Dengan begitu ia yang kembali dengan percaya dirinya bertingkah macam idol, memastikan kalau mulai sekarang tuh mereka semua harus memanggilnya Dory, bukan Emily. Beralih ke Choi yang curhat kepada si Park, bingung bagaimana mencari Malson dan mendamaikannya dengan Jisuk. Park si yakin kalau ada masalah pelik yang gak mereka ketahui, karena seingatnya Jisuk gak pernah membantai ibunya. Tapi yang terpenting sekarang, si Park menyuruh Choi cari kerja daripada ngurusin masalah itu. Sementara Jisuk menjalani hari pertamanya sebagai direktur, gak peduli dengan orang-orang yang suka mencibirnya dari belakang. Teringat 30 tahun lalu ketika mereka pindah ke Seoul dan ibunya pertama kali kerja di warung sup kepala ikan. Pekerja yang lain selalu jahat, bahkan sengaja menaruh garam di masakannya, tapi sang ibu gak pernah mempermasalahkannya. Hingga suatu ketika pelanggan mabuk menggoda pekerja itu, tapi Malson malah menolongnya. Ya, dengan cara itu, para pekerja pun menerima Malson. Dan Jisuk juga selalu memakai cara yang sama dalam karirnya. Beralih ke Dory yang masuk ke ruang musik, teringat saat dulu ketika ia menyanyi di hadapan pelanggan, membuat Chunho semakin jatuh cinta. Begitupun dengan sekarang, Daniel yang terkesima langsung mengiringinya dengan gitar. Jadinya mereka pun nyanyi bersama, tapi sama seperti dulu,
Esim juga memperhatikannya dengan tatapan iri dan dengki. Di saat yang sama, Hana teriak gak jelas di kamar karena lulus audisi, membuat ortunya bingung, mengira anaknya kesambet setan. Sementara Dori berusaha belajar lagu modern, tapi teringat kejadian tadi. Ia bingung dong, mengapa jantungnya seketika berdebar kencang. Mana mungkin sih, ia yang hampir berkepala 7 jatuh cinta kepada Daniel. Besoknya Hana pun pamit kepada ortunya karena ia harus tinggal di asrama. Gak peduli apa kata ibunya, pokoknya ia ingin mengejar impiannya. Sesampainya di sana, Dori langsung menyambutnya, membuat yang lain semakin kesal. Menganggap Dori membawa anggota karena takut kepada mereka, di mana leader bernama Sojin memastikan untuk tidak memberi celah kepada 2 gadis kampung itu. Sementara si Choi pusing dengan tagihannya yang sudah nunggak, berbeda dengan istrinya yang justru dapat mobil baru. Namun ia tiba-tiba dapat telepon dari tantenya, membuatnya bergegas ke rumah sakit. Ya, setelah sekian lama, ia akhirnya dapat melihat ayahnya yang terbaring koma, di mana adik dari ayahnya ini menjelaskan kalau waktunya tersisa 3 bulan akibat kanker sudah menyebar ke semua organ tubuh, membuat Jisuk sangat sedih. Harusnya ia menemukan ayahnya sejak lama. Di lain sisi, Dori sangat senang karena sekamar dengan Hana. Hanya saja ia yang teringat dengan sikap anaknya yang gak mencarinya, membuatnya sangat kecewa. Diam-diam minum di dekat sana. Sialnya, Om Hidung Belang tiba-tiba mengajaknya check-in. Kan ia jadi ngamuk dong. Tapi masalahnya Daniel dan yang lain ada di sana. Dori sih ditolong, tapi pastinya ia dijatuhi hukuman karena keluyuran malam. Besoknya Esim datang, membuat Dori sangat terkejut. Baru tahu kalau pemilik Yunis adalah musuhnya. Karena itu, Dori pun termenung sepanjang hari di kamar, bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Karena jika ia berusaha berkarir di sana, musuhnya akan semakin kaya, tapi ia juga harus merelakan impiannya. Ia pun cerita kepada Hana, tapi Hana yang gak tahu masalah hanya berkata kalau meraih impian adalah balas dendam yang terbaik. Tapi mengapa Malson sangat dendam? Ya, kita kembali ke 50 tahun lalu. Chonho tiba-tiba meninggal, membuat Malson sangat terpukul. Padahal mereka belum sempat menyatakan perasaan satu sama lain. Namun kakak Chonho memberikan sebuah buku menjelaskan kalau adiknya membuat lagu itu hanya untuk Malson. Makanya Chonho mati-matian menyelesaikan lagu tersebut sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Masalahnya Malson yang gak ngerti akibat melihat not balok macam toge menunjukkannya kepada Esim. Sehingga Esim pun bersedia membantunya, berjanji akan merekam musiknya untuk Malson. Tapi 레전드의 변하지 않는 품격을 보여주시는 김혜심 선생님과 그 팬심으로 더 ya, Esim malah debut dengan lagu berjudul Pria Berbaju Kuning itu, menjadikannya diva dan sukses hingga sekarang. Jadi wajar jika Malson sangat membencinya. Beralih ke Jisuk yang merasa sudah sukses, tiba-tiba mengajak suaminya pindah dari rumah itu, membuat Choi terdiam, teringat kata-kata Sipar kalau Jisuk memang punya masalah pelik dengan ibunya. Sehingga ia pun bertanya, tapi Jisuk menolak. Toh ia akan mengatakan semuanya ketika bertemu ibunya nanti. Singkatnya, setelah berpikir panjang, Dori pun memutuskan untuk meraih impiannya. Mulai latihan nari dan nyanyi, bahkan belajar cara ngomong ala-ala anak zaman sekarang. Namun perkembangan itu membuat yang lain semakin iri. Di mana malamnya mereka menunjukkan obat penenang yang selalu dikonsumsi Emily. Ngancam akan melaporkannya jika Emily masih saja ingin gabung dengan mereka. Tapi Dori malah gak peduli. Toh diperiksa bagaimanapun, ia gak akan terbukti memakai obat itu. Hanya saja ia jadi penasaran siapa Emily sebenarnya. Nah, dari obat-obatan di meja, terbukti kalau si mirip Malson ini adalah Emily. Di mana ia memandangi foto masa mudanya sambil mengingat pertemuannya dengan Malson. Ya, nampaknya ia mengenal Malson sejak lama. Di lain sisi, Daniel tampak ketakutan melihat pesan dari seseorang. Sementara Dori baru tahu kalau Daniel adalah idol yang sangat terkenal dulu. Membuat Hana bingung mengapa bisa Dori gak tahu itu. Ia pun menjelaskan bagaimana populernya si Daniel dulu.
Sampai-sampai ada satu penggemar yang mencuri ponselnya dan mengkloningnya secara ilegal. Tapi disitulah awal bencana. Daniel malah pacaran dengan penggemarnya itu. Membuat para penggemar lain marah besar. Jadinya grup itu pun bubar. Dan Daniel berakhir seperti sekarang. Untungnya sih tantenya pemilik Yunis. Jadi dia nggak nganggur. Ya, nampaknya pesan tadi dari penggemar tersebut. Makanya Daniel nampak gelisah. Langsung cerita kepada Rina. Dan Rina yang sudah menyelidikinya menjelaskan kalau penggemar itu baru saja pulang ke Korea setelah bercerai dengan suami bulenya. Hal itu tentu membuat Daniel semakin gelisah. Tapi melihat si Dori goyang macam ulat bulu, ia langsung tersenyum. Apalagi perut Dori tiba-tiba bergemuruh. Alhasil ia pun mengajaknya makan. Di mana Dori yang tahu Daniel gelisah memberikan obat herbal penenang yang selalu dikonsumsinya dulu. Karena itu sepulangnya di rumah Daniel langsung mencobanya. Memang sih ia kembali tenang, tapi bukan karena obat itu, melainkan karena sikap Dori yang aneh bin ajaib. Besoknya karena gabut Dori pun mengawasi warungnya yang kini kurang pelanggan. Kesal karena si Udin gak mendengar kata-katanya kemarin. Ia pun bertanya kepada Wati, namun tiba-tiba pacar Wati datang membuatnya sangat terkejut. Karena dulu ia selalu melihat si kambing makan di warungnya bersama wanita lain. Intinya si kambing kerjanya memoroti para lansia yang butuh kasih sayang. Jadinya ia pun menarik Wati keluar, menyuruhnya putus. Tapi Wati yang terlanjur cinta malah gak peduli. Nah, melihat anaknya pakai mobil baru, ia lagi-lagi terkejut, segera mencari tahu. Tapi malah menemukan si Choi bersama wanita lain. Jadinya ia pun menyelidiki semuanya. Padahal kan si Choi setuju kerja di perusahaan mantannya daripada jadi pengangguran. Malamnya karena gak dapat petunjuk, ia pun terpaksa menunjukkan wujudnya di hadapan Sipar. Jelas dong Sipar gak percaya, tapi ia cerita saat Sipar dulu bergulat tapi malah cepirit. Ya, kejadian memalukan itu hanya Malson yang tahu, sehingga Par pun akhirnya percaya. Karena itu Malson pun meminta bantuan Par agar ia bisa tinggal di rumahnya sebagai Dori. Singkatnya, tim Yunis mengumumkan kalau mulai besok Hana juga akan bergabung ke grup itu yang pastinya part tari dan nyanyi akan dibagi kembali, membuat idol yang lain semakin marah. Sementara Park teringat penjelasan Dori sebelumnya terkait supir taksi yang membuatnya jadi mudah, sehingga sambil mencari tahu tentang itu, ia pun akhirnya ngomong ke Jisuk terkait gadis bernama Dori yang pengen numpang nginap di rumah itu. Awalnya Jisuk menolak, tapi tahu kalau Dori dari kampung yang sama, ia pun setuju. Yang penting Dori membantunya mencari ibunya. Sementara Daniel menghabiskan malamnya dengan mengedit lagu baru, tapi kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari gedung sebelah. Yah, seseorang memotretnya, membuatnya sangat ketakutan. Besoknya Hana yang gak sengaja melihat si mirip neneknya itu datang, jelas sangat senang. Tapi karena sibuk, ia pun langsung menyuruh supir taksi mengantar neneknya pulang ke rumah. Di saat yang sama, Park mengantar Dori ke rumah itu. Rencananya sih, Dori ingin mencari tahu masalah apa yang gak sanggup diungkap anaknya kepadanya. Namun si mirip dirinya itu malah datang, membuat semuanya sangat terkejut. Yah, dipanggil kakak, Malson semakin bingung, langsung menarik kembarannya keluar. Tapi kembarannya ini memperjelas kalau dirinya adalah adik Malson yang berpisah sejak lama. Membuat Malson sangat terkejut, sedih tapi segera melepas pelukannya. Karena ia menganggap kembarannya ini sudah mati sejak lama. Bertanya apa tujuannya muncul sekarang. Yah, adiknya sih ingin menjelaskan, namun si supir taksi tiba-tiba nelpon mengingatkan aturan main yang sudah disetujui. Jadinya ia pun terpaksa pergi tanpa menjelaskan apapun. Tapi mengapa Dori bisa bebas berkeliaran? Yah, ia sudah izin ke Daniel kalau ia akan nginap di luar selama 10 hari. Dan Daniel terpaksa setuju karena benar-benar membutuhkan Dori. Tapi sekarang ia jadi pusing akibat si Dori-Dori itu gak bisa dihubungi. Padahal kan evaluasi debut mereka gak lama lagi. Sementara mereka kebingungan mengapa Malson muncul dengan setelan cetar membahana. Curiga apa jangan-jangan Malson menderita demensia.
Gak berapa lama Hana nelpon, tapi tahu neneknya pergi. Hana jadi kecewa mengapa ortunya gak bisa menahan sang nenek. Beralih ke mereka. 젊음 같은 거 주지는 말지. 줬다 뺐질 않나. 한번 선택하면 돌이키지도 못하고. Ya, dari kata-kata itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah Emily yang pura-pura jadi adik kembar Malson. Atau kedua, dia memang adik kembar Malson dan kembali muda menjadi Emily. Tapi karena suatu alasan, ia meminta si Supri mengembalikan wujudnya. Intinya, ia punya tujuan tertentu terkait penyesalan masa lalunya. Sementara Dory nampak kesal mengapa adiknya itu muncul setelah 60 tahun berpisah. Tapi ia nggak sempat mikirin itu karena teringat jadwal latihan. Jadinya ia yang telat kena marah dan pastinya tim Yunis lagi-lagi berdebat panjang akibat si Daniel terus-terus membelanya. Untungnya Dory menunjukkan perkembangan pesat sehingga masalah nggak berlangsung lama. Malamnya mereka pun diundang makan malam bersama direktur. Tapi pastinya itu membuat Dory ini kesal satu meja dengan musuhnya. Mulai nyinggung masalah Aisim, bahkan dengan sengaja menuangkannya minuman. 그렇게 살면 행복하신가요? Jelas dong, Daniel segera menariknya keluar. Marah mengapa Dory bisa berkata seperti itu. Dory sih alasan kalau ia penasaran bagaimana hidup kaya, tapi karena malas debat, ia pun minta maaf. Toh ia harus kembali latihan. Karena itu, Aisim pun mulai memberi warning kepada Daniel. Pokoknya ia nggak mau Daniel membela si Dory itu. Sementara Dory yang memandangi foto Aisim teringat masa lalu ketika Aisim semakin terkenal karena lagu itu. Dan orang-orang di sekitarnya sangat senang berbeda dengan dirinya yang sakit hati. Harusnya ia yang menyanyikan lagu tersebut. Ya, momen itu membuatnya kembali bersemangat. Pokoknya ia akan menunjukkan kepada Aisim bahwa lagu itu adalah miliknya. Singkatnya, Dory menjalani paginya di rumahnya sendiri sambil mencari tahu apa yang terjadi. Tapi itu nggak mudah karena anaknya ini sangatlah tertutup. Nah, saat ke asrama, ia nggak sengaja melihat Daniel gelisah sehingga ia pun memberikannya teh sambil sok jual mahal. Padahal mah di hatinya ia mulai suka kepada Daniel. Beralih ke para tetangga yang asik makan sup kepala ikan sambil ngegibahin Malson. Namun Emily rupanya ada di sana mencari tahu semua tentang Malson. Di mana ia yang melihat Wati selalu membela Malson. Akhirnya menemuinya, ngaku sebagai Malson tapi hilang ingatan akibat kecelakaan. Jadinya Wati pun menjelaskan semua yang diketahuinya. Malamnya karena gabut dan lapar, Dory pun mengajak si Park jalan-jalan. Tapi ia nggak sadar kalau Sojin memotretnya. Masalahnya Sojin mengirimkannya ke Hoi. Dan Hoi menyampaikan ke Aisim. Sehingga besoknya Aisim yang melihat foto itu langsung menunjukkan kepada Daniel. Di saat yang sama, saat latihan sendiri, si Park menghubunginya, menyuruh Dory singgah di rumahnya karena ia sudah menyediakan sejumlah uang untuk dipakai Dory sementara. Membuat Dory sangat senang, merasa kalau hanya Park lah satu-satunya pria yang peduli kepadanya. Masalahnya, Daniel yang mendengar percakapan itu jadi salah paham. 나오시라고. 사내의 사랑이란. Ya, kali ini kita membahas si Park yang sudah mencintai Malson sejak 55 tahun yang lalu. Awalnya PDKT-nya berjalan lancar di mana mereka selalu jalan bersama. Tapi Park yang pulang dari militer malah disambut oleh Malson dengan wajah nggak bersalah bersama janin yang dikandungnya dari pria lain. Meskipun begitu, cinta si Park nggak pernah pudar. Bahkan sekarang ketika mendengar Malson dipecat, dialah yang paling merasakan sakit. Besoknya Hana tiba-tiba pulang mencari Dory karena sudah mendengar semuanya dari si Park. Berusaha menghiburnya, namun Dory nggak masalah soal itu. Yang penting mah si Hana harus giat latihan dan debut menjadi idol. Namun tiba-tiba terdengar suara musik sehingga mereka yang penasaran segera ke sana. Ya, ternyata ada festival musik untuk para lansia dan kebetulan si Park juga di sana. Nah, melihat Dory yang tertarik, tentu si Park mulai nyinggung. Seandainya Malson ada di sana, mungkin sudah naik untuk bernyanyi. Jelas dong, ditantang seperti itu, Dory mengajak Hana naik panggung. Dan Hana yang sudah mengaransemen lagu Pria Berbaju Kuning ke musik yang lebih modern, langsung setuju. Alhasil, penampilan mereka membuat semuanya bergoyang dengan sangat bahagia. Bahkan memuji kalau suara Dory dan Hana layak menjadi penyanyi.
Setelahnya, Hana yang terlambat minta maaf sambil menjelaskan apa yang terjadi, termasuk Sipar yang merupakan sahabat neneknya. Jadinya, Daniel yang merasa bersalah segera menemui Dori, mengajaknya kembali. Padahal kan Dori lagi asik makan, namun Wati malah mengira kalau Daniel adalah pacar si Dori. Meskipun begitu, Dori sok jual mahal, tapi Daniel gak nyerah, di mana mereka yang lewat depan penginapan Sipar membuat Daniel kepikiran sebuah ide. Langsung nyewa kamar di sana. Selain untuk menghindar dari orang yang selalu mengikutinya, ia juga bisa dekat dengan si Dori. Namun si Paryan datang dan tahu siapa Daniel, jelas nggak menerimanya. Sayangnya si Bejo sudah menerima uang sewa Daniel sehingga nggak dapat dibatalkan. Beralih ke Jisuk yang sibuk kerja, berbeda dengan suaminya yang malah ketawa ketiwi menyupiri mantannya. Yang pastinya si mantan memanfaatkan itu untuk menggodanya. Malamnya, Dori yang melihat Jisuk minum sampai mabok menegurnya. Namun Jisuk gak peduli. Selain karena lelah bekerja, ia juga mulai kepikiran ibunya. Membuat Dori bingung apa yang sebenarnya difikirkan anaknya ini. Karena itu, paginya ia sudah menyiapkan sup anti mabok. Membuat mereka mengira kalau sang ibu mampir tadi pagi. Sementara Sipar ingin mengantar Dori ke asrama. Tapi Daniel malah mencegatnya. Toh ia gak ingin artisnya kenapa-kenapa. Jadi harus diantar pakai mobil, membuat Par kesel dan cemburu. Nah, kemunculan Dori di asrama membuat member lain jelas marah, apalagi tingkah Dori yang gak peduli dan malah menantang mereka untuk bersaing secara adil. Fair play. Oke? Singkatnya, hari evaluasi pun tiba dan Esim tentu tidak melewatkan hal tersebut karena rasa penasarannya kepada Dori. Awalnya, Dori dapat menjalankan perannya dengan baik, tapi Esim yang terus memandanginya malah mengingatkannya dengan tatapan Esim yang meledek itu, membuatnya gak bisa fokus hingga semuanya berujung kacau. Sementara Sipar menunggu di luar untuk memberi baju baru buat Dori, namun Emily tiba-tiba menyapanya. 제가 정말 누군지 모르겠어요. Tapi melihat Dori keluar, Emily segera pergi. Nah, meskipun senang dengan baju itu, tapi Dori meminta Par segera pergi. Takutnya gosip mereka tersebar lagi seperti kemarin. Apalagi tadi tuh penampilannya sangat buruk. Par sih nurut aja, padahal dalam hatinya ia sangat kecewa. Jadinya ketika pulang ia gak bisa fokus saking sedihnya. Hingga akhirnya ia gak dapat menghindari taksi di depannya. Di saat yang sama, entah kesambat setan apa, Bejo tiba-tiba memutuskan untuk berhenti mabok dan keluyuran. Pokoknya ia ingin membantu ayahnya mengurus penginapan. Gak sadar kalau ia gak akan pernah lagi melihat sang ayah. Nah, sadar Sipar gak bisa dihubungi, Dori tentu gelisah. Apalagi Sipar juga gak ada di penginapan. Hanya saja ia gak bisa mikirin itu karena nasibnya sebagai idol sudah di ujung tanduk. Besoknya, tim pun merapatkan hasil evaluasi, di mana mereka banyak yang menolak Dori dan Hana, membuat Daniel pusing, harus membela bagaimana lagi. Namun tiba-tiba mereka dapat kabar video viral yang gak lain adalah penampilan Hana dan Dori di festival lansia itu, membuat mereka sangat terkejut. Selain penampilan kedua gadis biangkerok itu sangat bagus, netizen juga mulai mengidolakannya. Beralih ke Emily yang tiba-tiba muncul di rumah, ngaku sebagai Malson yang hilang ingatan. Sementara Dori yang lewat depan toko Wati malah diajak ke taman dekat sana. Yah, ada aktor zaman dulu yang datang di sana dan Malson tentu mengidolakannya. Tapi masalahnya kekuatan para lansia yang selama ini ditabung-tabung membuat Dori terjatuh. Untung seorang pria tampan menolongnya. 옷이 작았구먼. Jelas dong, Dori terkejut karena baju yang dipakainya adalah pemberian Sipar kemarin. Jadi sebelumnya si taksi kuning melihat Sipar oleng di tengah jalan sehingga ia pun segera menolongnya. Dan entah gimana ceritanya, Sipar yang kembali muda malah ditemukan produser TV, membuatnya terkenal hanya dalam beberapa hari. Dan sekarang Dori sangat terkejut tapi senang melihat penampilan Park yang muda. Beralih ke Rina yang terpaksa setuju memasukkan Hana dan Dori kembali ke Yunis karena video viral itu jelas membantu ketenaran grup idol mereka. Sementara Emily mengarang cerita bagaimana ia hilang ingatan, makanya ia tampak berbeda. Untungnya mereka percaya saja meskipun bingung
mengapa sang ibu berubah 180 derajat. Karena itu, Emily pun masuk ke kamar Malson, ingin membuka berangkas yang ada di lemari. Namun, 여기서 뭐하냐? ya, yang punya kamar muncul, protes mengapa adiknya nyamar sebagai dirinya. Kan hubungan mereka sudah berakhir, tapi Emily nggak peduli, karena biar bagaimanapun, mereka tetaplah saudara. Dan yang terpenting sekarang, Malson butuh dirinya. Namun si Choi malah masuk, melindungi orang yang dikiranya Malson, membuat Dory nggak bisa apa-apa. Di lain sisi, Aisim yang melihat video itu jelas teringat masa lalu ketika ia sudah terkenal dan Malson protes tentang lagu itu, bahkan menuduhnya pencuri di depan manajernya. Jadinya mereka berdebat dan karena sudah nggak tahan, Aisim pun menyuruh Malson melanjutkan hidup saja seperti biasanya, menjadi pelayan di kafe kecil itu. Membuat Malson seketika menangis dan berkata, 눈에 힘 빼고 몸은 리듬에 맡기고 마음은 둥둥 뛰어서. Yah, Aisim gak pernah lupa hal itu, di mana nyanyian Dory dan Hana di video tersebut memang seperti apa yang dikatakan Malson dulu. Karena bingung mengapa Dory selalu mengingatkannya tentang Malson, ia pun menyuruh anggotanya menyelidiki Dory. Sementara Choi senang dan terharu melihat video anaknya itu. Berbeda dengan Jisuk yang biasa aja, padahal dalam hatinya ia sangat bahagia. Di saat yang sama, Emily membuka album foto masa lalu Malson, di mana ia yang melihat foto ayahnya seketika sedih. Besoknya saat merenung di taman, Daniel malah datang, membuat Dory terdiam karena jantungnya lagi-lagi bergetar. Sementara Aisim yang gak mampu mengontrol Daniel terpaksa ngomong ke Rina kalau Dory-Dory itu membuatnya stres. Cerita tentang Malson yang bermasalah dengannya di masa lalu, dan Dory mengingatkannya tentang itu. Jadi ia meminta Rina untuk menyingkirkan Dory. Yah, Aisim tahu kalau Rina suka kepada Daniel, makanya sengaja meminta bantuannya. Beralih ke Emily yang meminta si Choi membantunya mencari tahu apa yang sebenarnya dirahasiakan Jisuk. Awalnya Choi menolak, tapi Emily mengingatkan tentang si Choi yang kerja bersama mantannya. Jadinya meskipun bingung mengapa mertuanya nggak marah akan hal itu, ia pun terpaksa setuju. Menjelaskan kalau akhir-akhir ini tuh Jisuk memang sering ke rumah sakit. Jisuk sendiri diam-diam menonton penampilan anaknya. Namun lagu itu, apalagi tingkah Dory, mengingatkannya dengan sang ibu yang memang suka menyanyikan lagu tersebut. Tapi ia nggak kepikiran bahwa Dory adalah ibunya. Di lain sisi, sebagai artis pendatang baru, si Park juga menjalani karirnya sebagai pegulat profesional. Karena itu, selalu mengingatkannya dengan wajah Malson yang ceria dulu. Singkatnya, karena video viral itu, Hana dan Dory pun selamat. Tapi Rina tetap mengingatkan agar mereka nggak bertingkah. Masalahnya, keputusan itu membuat yang lain marah, di mana Sojin langsung melabrak Dory. Tapi Dory jelas melawan, nyindir sikap Sojin yang selalu merendahkannya. Padahal kan jika ingin bersaing, Sojin harus fokus kepada diri sendiri. 처음 본 그날부터 지금까지 그게 얼마나 재수없었는지 절대 모르지. 너만 어른이고 너만 잘났고. Sementara Emily mulai memetakan masalah di rumah itu, tapi yang membuatnya bingung, mengapa Malson gak punya foto nikah, bahkan foto ayah Jisuk. Di lain sisi, Bajo gak berhenti nangis akibat bapaknya gak pulang-pulang, sehingga Dory pun menghiburnya. Tapi Park muda tiba-tiba datang untuk menyewa kamar di sana. Langsung mengajak Daniel kenalan. Tapi pastinya Daniel menolak karena merasa ada hawa-hawa persaingan di antara mereka. Besoknya salah satu tim idol Dory bernama Jay ini ternyata diam-diam suka kepada idol lain. Dan Dory yang melihatnya langsung menggodanya. Ya, sebagai wanita yang sangat berpengalaman, Dory akhirnya memberikan tips and trik kepada gadis-gadis di sana. Bagaimana cara memilih pasangan. Karena itu, Dory pun mulai disukai, begitupun dengan Hana yang memuji Sojin. Ya, di antara mereka, suara Sojin yang paling biasa, tapi Hana menjelaskan bahwa suara Sojin memiliki ciri khas tersendiri yang enak dipadukan dengan suara mereka bersama. Malamnya, Rina pun mengajak Dory ngobrol, menyinggung trauma masa lalu Daniel, jadi ia mengingatkan agar Dory gak menjalin hubungan dengan Daniel. Jelas dong, Dory tertawa. Toh ia nggak mungkin melakukan itu. Namun saat pulang, ia malah nggak bisa melupakan kata-kata tersebut. Meskipun ia belum sadar kalau ia tuh cinta kepada Daniel. Tapi tiba-tiba si Park datang dan Daniel juga muncul, membuat persaingan di antara mereka akhirnya membara.
더 하면 말이 아니라 손이 나갈 것 같은데? 이게 정말 Nah, gak mau mereka bertengkar, Dory pun menjelaskan kalau Park adalah sahabat sekampungnya dulu. Jadi Daniel gak usah khawatir dengan kedekatan mereka. Sementara si Choi langsung memeriksa ponsel Jisuk. Ketika Jisuk masuk ke WC, akhirnya tahu kalau Jisuk tuh selalu singgah ke sebuah rumah sakit. Sedangkan Dory kesal dengan adiknya yang masih saja ada di rumah itu. Tapi mengapa mereka bisa hidup berpisah? Ya, 60 tahun lalu ketika main bersama, bocah laki mengganggu mereka, bahkan meledek kalau ayah mereka sudah hampir mati. Namun tentara Amerika tiba-tiba datang mengusir bocah laki itu sambil menenangkan Emily. Tapi seperti biasa, Malson yang sudah darah tinggi sejak kecil menolak pertolongan itu karena menganggap bule sebagai penjajah. Berbeda dengan Emily yang justru memilih ikut tentara tersebut. Toh ia sudah nggak tahan dengan hidupnya yang miskin. Alhasil Emily diadopsi ke Amerika dan mereka pun berpisah, membuat Malson sangat sakit hati. Makanya sekarang ia nggak bisa menerima adiknya itu. Sedangkan si Park lain juga masalahnya, memendam cinta kepada Malson selama puluhan tahun, tapi hanya dianggap sebagai sahabat. Dan sekarang dengan sosoknya yang muda, ia berharap dapat menaklukkan hati Malson. Hanya saja keputusannya untuk menjadi muda harus membuatnya berpisah dengan anaknya yang pengangguran itu. Besoknya, member idol pun memulai harinya dengan latihan keras demi cita-cita dan impiannya, termasuk Sojin yang latihan tanpa henti. Berbeda dengan si Dory yang malah sibuk masak. Hal itu jelas membuat mereka bingung, karena masakan Dory itu sangat mirip dengan masakan ibunya. Untung Emily ada di sana, ngaku sudah mengajari Dory. Namun saat makan, 저희 이사 가려고요. ya Jisuk akhirnya mengutarakan apa yang dirasakannya. Membuat Dory terdiam, bingung mengapa anaknya bisa sesakit itu hingga memutuskan untuk pindah. Tapi saat ingin ke asrama, Emily menjelaskan agar Malson tidak hanya mendengar apa yang dikatakan Jisuk, tapi juga menatap matanya. Intinya, untuk mengetahui semua itu, Malson harus bekerja sama dengannya. Nah, di jalan, Dory pun memejamkan matanya sambil memikirkan hal itu. Namun Daniel yang mengiranya tertidur malah memberi perhatian. Kan lansia berwujud muda ini jadi berdebar. Dan kejadian itu membuatnya nggak bisa fokus ketika latihan, nggak sengaja menabrak Sojin. Namun Sojin yang sejak tadi pucat segera ke WC, membuat mereka bingung. Nah, Dory yang memeriksanya jelas tahu kalau Sojin sakit perut, selain kurang makan juga sangat kelelahan, sama seperti apa yang dialami Jisuk dulu. Namun Sojin nggak peduli, ingin kembali latihan. Namun jelas dong mereka panik, di mana Dory langsung meminta Daniel melarikannya ke rumah sakit. Gak hanya itu, ia juga menitipkan teh dan bubur kepada perawat. Malamnya Sojin pun kembali ke asrama, membuat mereka lega, khususnya Hana, karena Sojin mulai menyapanya. Ya, karena semua kejadian itu, Sojin dan yang lain akhirnya luluh, termasuk menganggap Dory sebagai anggota tim mereka. Sementara Park memberikan surat kepada Bejo, alasan kalau ia menemukannya di kotak pos. Untungnya si Bejo sedikit bego, jadi nggak curiga. Namun surat ayahnya itu langsung membuatnya nangis, karena Park alasan pergi untuk mengejar impiannya bersama sahabatnya. Besoknya, karena si Daniel mendahulinya mandi, si Park jelas kesel dong, diam-diam mengakali keran air. Membuat Daniel yang kedinginan langsung menaruh surat protes, tapi Park segera mengambilnya. Pokoknya ia akan mengerjai si Daniel sampai pindah dari sana. Di saat yang sama, Hana menerima 2 boneka dari fansnya, sehingga saat Dory datang, ia dengan senangnya menunjukkan boneka itu. Dory sih nggak peduli karena mengkhawatirkan Sojin, dan Sojin yang sudah sehat berterima kasih, meminta mereka semua bersiap karena lagu debut mereka akan segera dibuat. Yah, tim Yunis memutuskan nggak ada lagi evaluasi karena mereka semua akan debut. Khususnya Dory dan Hana yang harus membuat video baru bersama penyanyi lain sebagai bentuk perkenalan grup mereka. Beralih ke Udin dan anaknya yang malah mengundang temannya, seorang food vlogger, untuk mereview warungnya. Tentunya review itu sudah diatur, tapi nampaknya orang gak jelas ini punya maksud lain. Sementara si Choi mengikuti istrinya ke rumah sakit, sehingga ia pun tahu kalau Jisuk sudah menemukan sang ayah yang sekarat.
Di tempat berbeda, Esim sangat terkejut setelah orang suruhannya melaporkan gak menemukan info apapun tentang Dori. Di asrama, masalah baru terjadi karena ditemukan kamera di 2 boneka itu. Ya, karena sudah pernah mengalami hal serupa, Daniel jelas panik. Jangan sampai itu ulas si penguntit. 당분간 어딜 가든 나랑 딱 붙어 있어. Membuat yang lain pada bingung, khususnya Rina. Mengapa si Daniel sangat perhatian kepada Dori. Sedangkan Esim lagi-lagi dikejutkan dengan foto yang dikirim anggotanya. Karena Dori berada di depan rumah Malson. Alhasil, ia pun ke tempat Daniel nginap. Dan karena Dori juga ada di sana, ia gak mau basa-basi lagi, langsung memecat Dori. Tapi Daniel jelas membela, ngancam akan keluar jika Dori dipecat. Nah, Daniel yang gak membiarkan Esim memecat Dori, langsung menarik Dori pergi dari sana. Membuat Dori bingung, takutnya kejadian itu memperburuk hubungan Daniel dan tantenya. Tapi Daniel gak peduli, bahkan langsung memeluknya. Kan si Dori semakin jatuh cinta, sampai-sampai ia gak bisa tidur. Namun tiba-tiba si Park mengajaknya bertemu. Ya, si Park dengan bangganya menunjukkan kontraknya sebagai bintang. Pokoknya mulai sekarang ia dapat membelikan apa saja buat Dori. Jadi Dori tinggal fokus meraih impiannya. Besoknya, Emily yang melihat wajah Jisuk sangat lesu langsung mengajarinya cara berdandan layaknya direktur. 다운이 될 때 뭐라도 바꿔봐. 평소 입지 않는 스타일, 메이크업, 하이힐. Membuat Jisuk terdiam, baru merasakan perhatian seperti itu dari ibunya. Namun, si Dori yang melihatnya tersadar akan kesalahannya selama ini. Ya, meskipun perhatian, dulu ia nggak ngerti bagaimana lelahnya Jisuk mengejar karir. Selalu ngomel akibat Jisuk nggak sarapan. Padahal kan yang dibutuhkan Jisuk di saat seperti itu hanyalah kata-kata semangat dan kasih sayang. Seperti yang dilakukan Emily tadi. Beralih ke Esim yang mengingat kenangannya bersama Malson dulu. Karena itu, ia pun menemui Dori. Tapi kali ini, Dori berusaha menahan emosinya. Menjelaskan kalau dirinya adalah cucu Malson. Makanya selalu bertingkah kasar karena mendengar cerita neneknya. Alhasil, demi bisnis, Esim pun menerimanya. Berkata kalau cerita itu hanyalah kesalahpahaman. Jadi ia meminta Dori untuk tidak mempermasalahkannya. Dori sih kesel, tapi demi impiannya, ia akhirnya setuju untuk bekerja sama. Singkatnya, Bejo yang gabut gak sengaja menonton video food vlogger tersebut. Begitupun kedua orang ini yang sangat senang, yakin review itu akan membuat warung mereka ramai. Namun, 주방까지 잠입한 결과 아주 의심스러운 정황이 포착됐습니다. Ya, vlogger itu justru menjelekkan warung tersebut, di mana ia hampir menemukan hal yang mencurigakan di dapur. Tapi anaknya si Udin langsung mencegatnya. Melihat itu, si Park segera menunjukkannya kepada si Choi, sehingga mereka pun membicarakannya. Dan karena si Choi nggak mau lagi berurusan dengan mantannya, ia pun mengajak si Bejo untuk mengambil alih warung tersebut. Toh, jika rasanya berbeda, Malson dapat memutus kontraknya dengan si Udin. Beralih ke mereka yang malah berdebat terkait lagu dan artis yang akan diajak kolaps. Dori sih pengennya lagu pria berbaju kuning. Tapi, 퇴사자. ya saat SMA dulu, Hana nggak sengaja menemukan album Teh Saja di meja ibunya. Sehingga ia pun ngetes dengan menyanyikan lagu tersebut. Terkejut karena baru pertama kali melihat ibunya bernyanyi. Membuat Dori terdiam. Karena dulu ia marah ketika tahu Jisuk nggak belajar, tapi mendengarkan lagu itu. Ya, sejak dulu Malson menyuruh Jisuk belajar keras. Padahal kan Jisuk juga pengen seperti anak yang lain yang punya idola. Dan sekarang ia langsung setuju karena ingin memperbaiki kesalahannya. Nah, saat ingin pulang, Dori yang tahu Daniel gelisah akibat penguntit itu mengajaknya pulang bersama naik bus. Menganggap si penguntit gak akan berani mengikuti Daniel di tempat ramai. Kan si Daniel jadi bingung karena baru pertama kali naik gituan. Tapi saat di jalan, ia malah ketiduran. Saking nyamannya di samping Dori. Hal itu jelas membuat Dori berdebar. Tapi ia membiarkannya karena merasa sudah nyaman. Bejo sendiri datang ke warung itu alasan sangat lapar. Padahal diam-diam mengambil sampel kaldu. Pokoknya ia dan Choi akan membongkar kalau rasa yang Udin buat berbeda dengan resep aslinya. Begitupun dengan si Choi yang ngorek sampah demi mencari bukti pembelian bahan si Udin. Sementara Park yang lagi makan gak sengaja melihat Om Hidung Belang menggoda pelayan. Sehingga ia pun segera membelanya. Gak sadar kalau pelanggan merekam aksi heroiknya.
Beralih ke Esim yang menyambut penguntit itu. 제 선물 잘 받으셨나 봐요. Ya, wanita bernama Jian inilah yang juga selalu mengirim foto Daniel dan Dori kepada Esim. Pokoknya kehadiran Dori di samping Daniel membuatnya marah. Makanya ia ingin bekerja sama dengan Esim. Dan karena tujuannya sama, Esim pun setuju. Besoknya Dori pun meminta Jisuk datang ke Yunis untuk melihat Hana bernyanyi bersama Tesaja. Awalnya Jisuk menolak, namun Dori berkata kalau sebagai seorang ibu, Jisuk harusnya mendukung impian yang dikejar putrinya. Membuat Jisuk terdiam karena hal itulah yang ia inginkan sejak dulu, tapi nggak pernah mendapatkannya dari sang ibu. Alhasil, karena nggak mau Hana merasakan kepedihan seperti apa yang dirasakannya dulu, ia pun akhirnya datang, membuat Hana dan Dori sangat senang. Dengan begitu, mereka pun semakin bersemangat, bernyanyi bersama Tesaja dengan senyum yang sangat bahagia, apalagi melihat Jisuk yang ikutan nyanyi sejak tadi. Setelahnya, Jisuk meminta tanda tangan Tesaja meskipun malu-malu. Karena itu, ia yang melihat betapa bahagianya Hana saat mengejar impiannya, akhirnya nggak mempermasalahkan soal ujian masuk kampus lagi. Namun tiba-tiba Choi mengabari kalau ayah Jisuk meninggal. Nah, kembali ke masa lalu yang jadi alasan mengapa Malson menganggap suaminya sudah mati. Jadi dulu ketika Sipar ikut militer dan ia kerja sebagai pelayan, pria bernama Ban yang selalu makan di sana seketika jatuh cinta saat melihat Malson. Sehingga malamnya ia pun mengajak Malson jalan, membuat mereka dekat dan akhirnya pacaran. Gak berapa lama mereka pun menikah dan Jisuk hadir melengkapi kebahagiaan mereka. Namun ketika Jisuk SD, suaminya itu malah nikah dengan selingkuhannya. Makanya Malson menganggapnya sudah mati, bahkan membuang semua foto suaminya. Kembali ke sekarang, Jisuk buru-buru pergi dan Dori yang curiga segera menghubungi Emily yang sudah mendengar kabar itu dari si Choi. Sehingga tahulah Dori tentang kematian mantan suaminya. Choi sendiri sangat terkejut baru tahu kalau ayah Jisuk punya istri dan anak lain yang pastinya ada di pemakaman itu. Yah, dulu pelakor ini mendatangi Malson menjelaskan kalau ia punya anak yang butuh kasih sayang dari sang ayah. Jadi ia meminta Malson melepaskan suaminya. Tapi 그애 물고 빠느라 지 딸 폐렴 합병증으로 생사를 오갈 때도. ya, alasan Malson bohong kepada Jisuk tentang ayah Jisuk yang sudah meninggal adalah demi menjaga perasaan Jisuk. Gak mau jika putrinya membenci sosok ayah yang menelantarkannya. Tapi sekarang Jisuk yang datang malah dilabrak oleh si pelakor, bahkan dituduh ingin mengambil warisan. Fakta itu tentu membuat Jisuk sangat terkejut. Tapi Dori tiba-tiba muncul menggampar si pelakor. Alasan kalau Malson yang menyuruhnya melakukan itu. Dan yang terpenting, Jisuk harus masuk menemui sang ayah untuk terakhir kalinya. Tatapan Dori jelas membuat si pelakor bingung. Namun, 억울하고 분해서 다시 태어났대 이년아. ya, setiap ibu di dunia ini pasti akan berubah jadi monster jika anaknya disakiti. Setelahnya, Dori pun pulang ke rumah, tapi adiknya yang sudah tahu bagaimana Malson menjalani hidupnya selama ini, langsung menghiburnya, memintanya untuk mengikuti kata hatinya mulai sekarang. Karena yang paling penting adalah 마지막 선택은 membuat Dori bingung ada apa dengan pilihan terakhir. Namun Jisuk yang datang justru marah kepada mereka yang ikut campur urusannya. Hal itu tentu membuat Dori sangat sedih, di mana ia yang keluar malah gak sengaja bertemu Sipar, membuat tangisannya gak terbendung lagi. 우리 지숙이 불쌍해서 어떡해. 우리 지숙이. Dan pastinya Par segera memberi bahunya untuk bersandar. Nah, saat kembali ia yang melihat Jisuk minum memutuskan ikut minum juga, di mana Jisuk yang mabok malah menganggap yang ada di depannya adalah ibunya. Alhasil mereka pun ngobrol jujur satu sama lain. Malson berkata kalau ia merahasiakan masalah ayah Jisuk karena nggak mau Jisuk tersakiti dan merasa jadi anak terlantar. Tapi Jisuk jelas protes karena apa yang dilakukan ibunya telah membuatnya merindukan sang ayah dan pada akhirnya ia jadi membenci ayahnya. Tapi yang paling sakit baginya sekarang adalah fakta bahwa sang ibu menanggung semua kepedihan itu sendiri. Padahal selama ini tuh ia selalu menganggap ibunya kejam dan tidak berperasaan.
Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin jika ia berada di posisi ibunya, ia juga akan melakukan hal yang sama. 미안하다는 말, 보고 싶었다는 말. Ya, sang ibu akan melakukan hal jahat sekalipun jika itu demi melindungi anaknya, di mana air mata mereka memecahkan sebuah batas kerinduan selama ini. Hingga akhirnya Jisuk tidur dengan bahagia bersama belayan lembut oleh sang ibu. Beralih ke Jian yang ternyata sudah memasang CCTV di setiap sudut jalan lingkungan itu, sehingga foto Dory yang dipeluk Sipar tadi sampai di tangan Aisim. Besoknya, sehabis masak, Dory buru-buru pergi sambil menyuruh Emily memastikan Jisuk sarapan. Tapi Daniel yang menjemputnya menunjukkan foto yang dikirimkan Aisim, membuat Dory terkejut, segera menjelaskan apa yang terjadi. Alhasil, sesampainya di kantor, Daniel menjelaskan kepada Aisim dan lainnya kalau pria itu adalah sahabat Dory. Jadi, ia nggak akan membiarkan Dory dipecat, membuat mereka protes. Tapi 좋아하는 사람이니까. ya, Daniel malah mengakui perasaannya. Dan berbeda dari sebelumnya, ia melepaskan penguntit itu. Tapi kali ini, ia pasti akan melaporkannya jika si penguntit membahayakan Dory. Di saat yang sama, Dory yang latihan gak bisa fokus akibat tadi si Daniel yang mendengar penjelasannya berterima kasih karena Dory gak pacaran dengan Sipar. Karena itu, ia bertanya kepada yang lain alasan kalau itu kisah temannya. Padahal mah mereka tahu kalau Dory gak punya teman selain mereka. Penasaran siapa pria yang suka kepada Dory. Beralih ke Jisuk yang dapat masalah baru di kantor akibat saingannya diam-diam mengambil alih proyeknya. Tapi saingannya dipanggil Markona itu malah muncul di hadapannya tanpa rasa bersalah. Berbeda dengan si Choi yang membawa kaldu itu ke lab untuk diperiksa. Emily sendiri memandangi misi yang harus diselesaikannya di sana. Salah satunya memperbaiki hubungan Malson dengan Jisuk. Dan karena semalam ia melihat mereka sudah baikan, tugasnya pun tersisa 3, di mana yang terakhir adalah mengunjungi makam sang ayah bersama Malson. Namun tiba-tiba si Supri datang. 마지막 선택은 스스로 결정하도록 하는 게 법칙인 거 잊지 않으셨죠? Ya, karena Emily sempat menyinggung tentang keputusan air kepada Malson, maka Emily harus ikut dengannya. Malamnya, Malson yang selesai latihan buru-buru pulang karena nggak mau bertemu Daniel, membuat Daniel bingung mengapa Malson nggak menunggunya. Nah, sesampainya di rumah, mereka terkejut karena Emily meninggalkan surat perpisahan. Dan Dory baru nyadar kalau Emily mengirim pesan kepadanya, pamit duluan mengunjungi makam sang ayah, merasa kalau Malson sudah nggak butuh bantuannya lagi. Ya, karena sudah melanggar aturan, Emily pun menjenguk makam sang ayah, lalu balik ke Amerika. Sementara Daniel menunjukkan foto itu kepada Sipar, memintanya untuk tidak mengganggu Dory sementara, jangan sampai itu menghancurkan karir Dory. Jisuk sendiri sangat sedih, tapi juga lega. Setidaknya ia sempat berbaikan dengan sang ibu. Padahal mah sebagai sang ibu, Dory sudah mendengar semua itu. Dan merasa masalahnya dengan Jisuk sudah beres, ia pun memutuskan kembali ke asrama. Masalahnya adalah Jian gak berhenti mengawasi CCTV, sehingga tahu kalau Daniel sejak tadi menunggu Dory. Yah, Daniel memaksa Dory ikut dengannya, mengajaknya jalan-jalan dulu sebelum kembali ke asrama. Kan si Dory jadi semakin gugup berusaha menahan rasa cintanya. Tapi kedekatan itu membuatnya semakin luluh. Apalagi saat nonton film di mana tokoh utama di film itu harus berpisah. Dory seketika menangis. 만나는 동안은 행복했잖아. 진짜 이별 안 해봐서 그래. Di lain sisi, Jisuk masih sedih dengan kepergian ibunya. Berharap sang ibu segera kembali. Sehingga Choi pun menenangkannya. Lagian masih ada Dory yang kian hari tambah akrab dengan Jisuk. Membuat Jisuk bingung. Tapi Choi cerita kalau ia melihat bagaimana Jisuk dan Dory nangis di malam itu setelah ayah Jisuk dimakamkan. Membuat Jisuk sangat terkejut karena seingatnya tuh malam itu ia ngobrol bersama ibunya. Masalahnya adalah Jian mengabari Aisim kalau Daniel jalan bersama Dory, di mana sekarang ia lagi mengikutinya. Dan mereka yang sadar sedang diikuti seketika panik. Kembali ke 7 tahun lalu, Daniel yang masih jadi idol menemukan bukti kalau Jian menguntitnya. Dan ia akan melaporkan itu ke polisi. Namun, 내가 비밀 하나 말해줄까요?
Ya, entah rahasia apa yang dipegang Jian saat itu. Si Daniel nggak jadi melaporkannya, bahkan mengorbankan karirnya. Dan sekarang hal sama terjadi. Jian memotret mereka yang masuk ke sebuah rumah, lalu mengirimkan fotonya kepada Aisim. Yang pasti Jian akan menghancurkan Emily jika Daniel nggak jadi miliknya. Jelas dong Aisim terkejut karena ia juga nggak mau ponakannya hancur seperti dulu. Segera menghubungi Daniel tapi nggak aktif. Dan semuanya sudah terlambat. Foto mereka mulai tersebar di sosmed. Dan netizen mulai menuduh terjadi cinta segitiga antara Daniel, Dory, dan Park. Besoknya Daniel mengadakan konferensi pers. Bukan hanya meluruskan masalah sekarang, tapi juga masalahnya 7 tahun lalu. Menjelaskan kalau Jian bukanlah pacarnya seperti yang diberitakan. Tapi ia terpaksa membiarkan kasus itu karena Jian memegang rahasianya. Dan untuk kasus sekarang, ia memutarkan sebuah video yang akan menjelaskan kebenarannya. Ya, Daniel sudah merencanakan semuanya, termasuk di Taman Bambu. Mereka semua ada di sana. Dan mereka berkumpul untuk merayakan grup idol mereka yang akan segera debut. Alhasil, tuduhan Jian terkait hubungan Daniel dan Emily terbantahkan. Tapi kisah masa lalu Daniel yang juga terungkap membuat Dory sangat sedih. Sementara Jian meminta Aisim bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ngancam akan membocorkan rahasia itu. Namun Daniel tiba-tiba datang. Ya, rahasia yang dimaksud Jian selama ini adalah Daniel yang ternyata anak kandung dari Aisim. Tapi dirahasiakan demi kelancaran karir Aisim. Dan Daniel yang tahu itu rela melepas karirnya dulu demi melindungi sang ibu. Tapi sekarang ia nggak peduli lagi, membuat Jian nggak berkutik, memohon agar Daniel mencabut laporannya, berjanji nggak akan pernah mengganggunya lagi. Sedangkan Aisim jelas sangat terkejut, nggak menyangka kalau Daniel tahu semuanya, bahkan rela mengorbankan karirnya. Yah, tumbuh besar tanpa kasih sayang ibu kandung membuat Daniel selalu kesepian, dan Dory yang perhatian membuat Daniel selalu tenang. Beralih ke Bejo yang curhat kepada si Park kalau ia merindukan sang ayah. Jujur, kalau meskipun ayahnya selalu marah kepadanya, tapi nggak pernah mengkritiknya sekalipun, membebaskannya melakukan apapun selama bukan kejahatan. Dan terkadang nih, ia melihat ayahnya menangis akibat dirinya yang belum sukses. Jadi sekarang ia sangat takut jika nggak bertemu ayahnya lagi. Membuat Park terdiam, baru tahu apa yang dirasakan putranya. Sedangkan Jisuk masuk ke kamar Dory sambil mengingat keanehan Dory yang mirip ibunya. Tapi ia tentu nggak bisa percaya. Singkatnya, mereka pun mempersiapkan debut yang nggak lama lagi. Namun Dory dan Daniel selalu tatap-tatapan mengingat kejadian semalam. Yah, setelah tenang, Daniel pun curhat tentang apa yang dirasakannya. Yang intinya, ia berterima kasih karena Dory selalu menghiburnya. Tapi karena dingin, Dory malah menghangatkan pipi Daniel. Kan si Daniel gak bisa lagi menahan cintanya. Dan pastinya Dory menerimanya. Makanya sekarang mereka senyum-senyum gak jelas. Untung Rina yang tahu itu menerima semuanya. Yang penting Daniel bahagia. Berbeda dengan Hana yang bingung melihat Dory. Di saat yang sama, Choi dan Park mengambil alih warung itu. Menunjukkan bukti perbedaan rasa sup yang menjadi dasar pembatalan kontrak. Besoknya, entah karena apa, si Park mengajak Dory jalan-jalan, menikmati waktu bersama dan melakukan apa yang gak bisa mereka lakukan ketika tua nanti. Sementara Aisim masih depresi sambil mengingat masa lalu. Jadi, si manajer yang menghamili Aisim memaksanya untuk aborsi demi kepentingan karir. Tapi Aisim menolak, setidaknya ia ingin merasakan menjadi wanita yang punya anak. Karena itu, si manajer pun membocorkan tentang utang mereka yang menumpuk akibat tertipu di event konser sebelumnya. Jadi mereka nggak ada pilihan selain melakukan aborsi. Membuat Aisim sangat kecewa. Langsung memutuskan hubungan mereka, bahkan mengusir si manajer. Nah, setelah melahirkan, ia pun menemui kakaknya. Dengan sedihnya menitipkan Daniel. Tapi mau diapa, ia tetap harus melanjutkan karirnya demi masa depan. Dan sekarang Daniel tiba-tiba menemuinya. Bukan untuk menyalahkan sang ibu, tapi menjelaskan bahwa ia sudah menerima semuanya. Toh ia juga tahu alasan sang ibu melepaskannya dulu. Jadi sekarang Daniel maunya mereka menjalani hidup masing-masing. Yang penting mereka saling sayang sebagai ibu dan anak.
Sementara mereka sangat bahagia setelah jalan seharian. Park pun bertanya tentang masalah gosip itu, membuat Dory seketika murung, mengingat kesepian yang dijalani Daniel selama ini. Awalnya Park mengira Dory bercanda, tapi melihat Dory yang benar-benar cinta kepada Daniel, Park pun terdiam, padahal sudah diberikan kesempatan kedua. Tapi ia masih saja nggak berhasil merebut cinta Dory dan hanya dianggap sebagai sahabat. Meskipun begitu, ia menerimanya saking cintanya kepada Dory. 노래도 연애도 자네 원하는 대로 마음껏 해봐. Nah, saat ingin pulang, Dory bingung melihat si Choi di warungnya. Ya, Choi berhasil merebut warung itu, tapi Udin dan anaknya membuang semua resep masakan. Makanya ia bingung harus membuat menu apa. Jadinya Dory pun mengajarkan semuanya. Alasan kalau ia sudah mempelajarinya dari Malson. Membuat Choi terbingung-bingung karena rasa-rasanya seperti dilatih sang ibu mertua. Gak berapa lama Jisuk yang pulang kantor gak sengaja melihat sepatu ibunya. Teringat sang ibu yang ngomel ketika ia pulang terlambat. Dan sekarang ia sangat merindukan omelan itu. Tapi yang muncul malah suami gak jelasnya yang menyuruhnya mencoba sup buatannya. Membuat Jisuk terkejut karena rasanya sama persis dengan buatan sang ibu. Namun tahu kalau Dory yang mengajarkan resep itu, ia pun semakin yakin bahwa Dory adalah ibunya yang kembali muda. Masalahnya, Dory yang ingin pulang tiba-tiba merasakan hal aneh di tubuhnya. Kelelahan seperti dirinya sebagai Malson. Gak sadar dengan si Supri yang mengawasinya sejak tadi. 팔도 차면 기울고 팔짝 핀 꽃이 wanjajinin 법인 것을. Ya, nampaknya ada batas waktu kembali muda. Dan memang benar, besoknya saat mereka bersiap syuting debut, Dory lagi-lagi merasakan keanehan itu. Di mana ia yang memeriksa tubuhnya sangat terkejut karena lengannya mulai menua. Tiba-tiba Oge di sana menegurnya. 전에도 그랬지? 갑자기 늙은이 마냥 반점도 높고. Membuat Dory ngerti kalau Oge ini juga melihat Emily mengalami hal yang sama. Langsung menanyakannya. Dan entah apa yang dijelaskan si Oge, Dory seketika gelisah. Meskipun begitu, ia tetap menjalani syuting dan Jisuk datang untuk memastikan kecurigaannya. Namun, Dory lagi-lagi mengalami keanehan, membuatnya teringat apa yang dijelaskan adik kembarnya. Ngerti kalau adiknya itulah yang menjadi Emily. Tapi karena nggak bisa menahannya, ia pun seketika tumbang. Nah, dalam pingsannya, Dory bermimpi sedang disidang karena telah mencuri umur. Dan saat terbangun, ia pun ngerti kalau waktunya nggak lama lagi. Yang lain pun ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Dory menolak, meminta istirahat bentar aja. Dan dengan begitu, syuting video mereka pun berjalan lancar, meskipun mereka semua, utamanya Jisuk, sangat khawatir. Malamnya, saat ingin keluar, si Supri pun menemuinya. 춘삼월 꽃놀인 즐거우셨습니까? Ya, si Supri menjelaskan semuanya, termasuk Emily yang sengaja kembali muda karena memang ingin membantu Malson untuk menebus rasa bersalahnya di masa lalu. Lagian, sebagai lansia di Amerika, Emily hanya akan dikirim ke panti jompo. 한평생 가엾게선 우리 언니 옆에 있을래요. Jadi, si Supri menyuruh Dory membuat keputusan terakhir, kembali menjadi Malson atau tetap menjalani hidup sebagai Dory selama 6 bulan, lalu menghilang. Dan Dory harus memutuskannya dalam 3 hari. Membuat Dory sangat terkejut karena apapun pilihannya, ia akan tetap berpisah dengan semuanya. Ibarat bunga yang megar di musim semi, tapi pada akhirnya akan layu di musim gugur. Karena itu, ia pun menemui si Park. Selain menunjukkan kalau waktunya udah habis, ia juga menjelaskan tentang siapa Emily dan apa yang terjadi sebenarnya. Membuat Park akhirnya ngerti mengapa dirinya juga diberi kesempatan untuk kembali muda. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Malson yang harus ia lindungi. Jadi sekarang ia akan mendukung apapun keputusan Malson. Besoknya mereka tiba-tiba menghidangkan makanan kesukaan Dory. Pokoknya sebagai teman satu grup, mereka akan memberi semua perhatian, membuat Dory terharu. Ternyata bocah-bocah yang dianggapnya nggak dewasa ini sangat memperhatikannya. Sementara si Park menjalani hari-hari terakhirnya menjuarai gulat seperti apa yang diimpikannya. Selain itu, ia juga merayakan syukuran anaknya dan si Choi yang memulai bisnis warung sup kepala ikan. Selain senang melihat anaknya yang mulai dewasa, ia juga ingin memastikan agar Daniel menjaga Dory dengan baik. Ngancam akan menghantuinya
jika Daniel selingkuh. Yah, Sipar memilih untuk kembali tua dan itu membuatnya khawatir jangan sampai Malson tetap ingin menjadi Dori. Tapi masalahnya Dori masih bimbang dengan pilihannya karena sebagai Malson ia sebenarnya merahasiakan hasil medisnya dulu. Selain itu, ia khawatir dengan yang lain jika ia meninggalkan grup tersebut. Tapi jika tetap menjalani hidupnya sebagai Dori, ia hanya akan menjalani hidup selama 6 bulan. Tiba-tiba Jisuk mengajaknya bertemu, di mana awalnya Jisuk masih pura-pura gak tahu identitas Dori. Bertanya apakah ibunya baik-baik saja. Sehingga Dori pun meminta agar Jisuk gak menunggu sang ibu, karena dia gak akan kembali. Yah, Dori maunya Jisuk gak sedih berpisah dengan ibunya. Tapi Jisuk justru setuju. 돌아오지 마요, 엄마. 지금 이 모습으로 이렇게 이쁘게 빛나게 살아. Ya, meskipun merindukan sang ibu, Jisuk sangat bahagia jika ibunya tetap menjadi bunga yang mekar, menjalani hidup seperti apa yang diimpikan ibunya selama ini, menjadi penyanyi terkenal, punya suami yang tidak selingkuh, dan punya anak cantik yang lemah lembut, gak seperti dirinya. Membuat Malson menangis. Jujur, kalau ia sangat bahagia melihat Jisuk tumbuh dewasa. Namun Jisuk yang juga nangis tetap meminta ibunya menjalani hidup yang sekarang. Yah, entah apa keputusan Malson nantinya, mereka pun melewati malam itu dengan penuh tangis kerinduan. Besoknya, Aisim yang mengira Dori cucunya Malson akhirnya minta maaf. Jujur, kalau ia sangat bahagia pernah berteman dengan gadis sebaik Malson. Jadi wajar kalau anaknya si Daniel jatuh cinta kepada Dori yang sangat mirip dengan Malson. Dan sekarang ia rela melepas semuanya, bahkan lagunya itu, jika Malson bersedia memaafkannya. Namun, 아니요. ya setelah menjalani hidupnya sebagai Dori, Malson pun ngerti kalau meskipun lagu itu untuknya, tapi Aisimlah yang membuat lagu itu terkenal. Dan untuk Daniel, ia meminta Aisim untuk tidak melepaskannya, karena biar bagaimanapun, Dori ngerti kalau Aisim adalah sosok ibu yang sayang kepada putranya. Setelahnya, ia mengajak Daniel makan di warung sup kepala ikan, seolah-olah ingin berpisah dengan Daniel, memintanya untuk menjaga kesehatan dan menjalani hidup dengan bahagia. 나 잊지 말어. 아프더라도 품고 살아. Di saat yang sama, Jisuk yang ngerti apa yang dialami ibunya selama ini, akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan, ingin mengejar impiannya sebagai arsitek, sebelum masanya sebagai bunga yang mekar itu layu. Nah, setelah menghabiskan waktu seharian, Dori pun meminta Daniel memeluknya, berterima kasih karena telah hadir mengisi sebagian dari kenangan hidupnya. Tapi merasa ada yang aneh, Daniel pun memberikan lagu yang khusus dibuatnya hanya untuk Dori, membuat Dori hampir saja menangis. Tapi demi perpisahan yang bahagia, ia pun melepas kepergian Daniel dengan senyuman. Lalu, 다시 못 볼 사람 보는 것처럼? ya, itu si Emily yang sangat merindukan kakaknya. Dan Dori yang sudah tahu semuanya langsung memeluknya, pelukan yang sejak lama ia rindukan. Nah, hari keputusan pun tiba bersamaan dengan konser debut mereka, di mana saat Dori ingin naik ke panggung, si Supri mencegatnya. 시간이 다 됐습니다. Karena itu, Dori pun menentukan pilihannya menjadi Dori. Setidaknya dalam 6 bulan tersisa, ia dapat menjalani hidupnya seperti apa yang diimpikannya dulu. Alhasil, mereka pun konser seperti seharusnya, dan kesuksesan itu membuat Dori terharu, akhirnya bisa merasakan apa yang diimpikannya, sekaligus melihat senyuman orang-orang yang disayanginya. Setelahnya, mereka pun makan bersama, membuat Dori semakin bahagia. Setidaknya, ia bisa merasakan kenangan terakhir bersama mereka. Singkatnya, sadar waktunya hampir habis, Dori pun membuat surat perpisahan kepada semuanya, khususnya kepada Jisuk. 너를 품었을 때부터 너의 엄마로 살았던. Ya, meskipun menjalani hidup yang kacau, tapi melihat putri kecilnya berjalan dan memanggilnya dengan sebutan ibu, itu sudah membuatnya sangat bahagia. Berharap jika bertemu lagi di kehidupan berikutnya, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu menatap putrinya. Nah, setelah surat perpisahan itu dikirimkan, ia pun nongkrong di taman sambil mengingat semua kenangan bahagia yang membuatnya menjadi bunga mekar di musim semi, tapi tetap harus layu di musim gugur. Dan dengan begitu, ia pun akhirnya menghilang.
Setahun kemudian, grup mereka semakin terkenal. Hanya saja mereka selalu merindukan Dori yang hilang entah kemana. Utamanya si Hana mengenang bagaimana Dori yang selalu memberinya semangat. Di saat yang sama, mereka kini sukses dengan warungnya bersama investor yang gak lain adalah si Park yang kembali ke wujud tuanya. Sementara Emily menjalani hidupnya sebagai Malson yang selalu ngegibah bersama Wati. Sementara Jisuk loncat kegirangan setelah berhasil lulus sebagai arsitek, berharap ibunya tahu keberhasilannya itu. Namun tiba-tiba staf rumah sakit menghubunginya terkait Malson yang gak pernah datang lagi sejak setahun terakhir. Membuat Jisuk sangat terkejut setelah tahu rekam medis ibunya. Ya, inilah alasan mengapa Malson memberikan warungnya kepada Udin dan akhirnya memilih menjalani hidup sebagai Dori, di mana Jisuk yang baru membuka surat perpisahan itu seketika menangis, berharap ibunya tetap bahagia dimanapun berada. Di saat yang sama, Daniel juga melanjutkan hidupnya sesuai saran Dori di surat terakhirnya itu, di mana ia sibuk dengan label musik barunya, sedangkan Rina menggantikan posisinya sebagai direktur Yunis. Namun suatu hari, saat ngopi, ia terperangah melihat pelayan yang mirip dengan Dori. Ya, apapun mungkin terjadi dalam hidup, utamanya tentang pertemuan dan perpisahan. Dan tamat. Ya, begitulah hidup, di mana pertemuan dan perpisahan selalu menjadi misteri, entah itu membahagiakan ataupun menyedihkan. Intinya, dalam drama ini, manusia diibaratkan sebagai bunga yang bertumbuh, hingga puncaknya menjadi bunga yang mekar di musim semi. Masa muda di mana kita dapat melakukan banyak hal untuk meraih cita-cita dan impian. Tapi pada akhirnya, kita semua akan layu di musim gugur yang harusnya berakhir tanpa penyesalan, sambil mengingat semua kenangan bahagia yang pernah kita lalui. Tapi berbicara tentang kenangan, bagaimanapun bahagianya kenangan itu, pasti akan kita rindukan dengan tangisan. Pertanyaannya, apakah kalian baik-baik saja?